Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurus Sakarnaini dengan MPN 2108260234. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai blok psikiatri. Adapun materi yang saya bawakan yaitu mengenai NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Baik. Adapun definisi dari NPD itu sendiri adalah pola kemegahan yang meluas, kebutuhan untuk dikagumi, kurangnya empati, dan rasa penting diri yang tinggi. Individu dengan NPD mungkin tampak sombong, angkuh, atau bahkan tidak disukai orang lain. Dalam DSM, gangguan kepribadian telah dikategorikan ke dalam kelompok berdasarkan karakteristik yang sama. Di antaranya, ada kelompok A, gangguan kepribadian dengan karakteristik aneh atau eksentrik, termasuk gangguan kepribadian pada paranoid, gangguan kepribadian skizoid, dan gangguan kepribadian skizotipal. Lalu ada kelompok B, gangguan kepribadian dengan ciri-ciri dramatis, emosional, atau tidak menentu, termasuk gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian ambang, gangguan kepribadian histrionik, dan gangguan kepribadian narsistik. Lalu ada kelompok C, yaitu gangguan kepribadian dengan karakteristik cemas dan takut, termasuk gangguan kepribadian menghindar, gangguan kepribadian dependen, dan gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Baik, saja ada tanda dan gejala dari NPD ini, yaitu grandiositas, yaitu rasa superioritas yang tidak realistis dan berlebihan terhadap diri sendiri. Orang yang dengan grandiosity cenderung memiliki pandangan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain dan menganggap dirinya unik dan istimewa. Lalu ada kebutuhan dan akan pengakuan, memerlukan perhatian dan pujian yang konstan. Lalu ada kurangnya empati dan eksploitasi hubungan. Kurangnya empati ini kesulitan memahami atau merasakan perasaan orang lain. Dan eksploitasi hubungan menggunakan atau memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi. Lalu ada etiologi, yang dibagi menjadi genetik dan lingkungan. Dari genetik, beberapa studi genetika perilaku ini telah menunjukkan gangguan kepribadian klaster B lainnya sangat mudah diwariskan. Kondisi medis sering dikaitkan dengan gangguan kepribadian atau perubahan kepribadian, khususnya yang disertai patologi yang dapat merusak neuron. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada trauma kepala, penyakit cerebrovaskular, dan tumor otak. Lalu ada lingkungan. Kepribadian adalah penjumlahan kompleks dari faktor-faktor psikologis, biologis, sosial, dan perkembangan. Oleh karena itu, setiap kepribadian itu unik. Faktor psikoanalisis berkontribusi pada pengembangan diri dan gangguan kepribadian. Namun, kualitas narsistik ini tidak secara implisit bersifat patologis, karena sifat narsistik merupakan bagian normal dan perkembangan manusia. Lalu, diagnosa menurut kriteria DSM. Gambaran klinis mencakup setidaknya 5 dari berikut ini, yaitu memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, seperti melebih-lebihkan prestasi dan bakat, mengharapkan pengakuan sebagai orang yang lebih unggul, meskipun prestasinya tidak sepadan. Lalu keasikan dengan fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, kecantikan, dan idealisasi. Lalu ada kepercayaan bahwa mereka istimewa dan bahwa mereka hanya dapat dipahami oleh atau dikaitkan dengan orang-orang berstatus tinggi. Lalu menuntut kekaguman yang berlebihan. Lalu ada rasa berhak, perilaku eksploitasi, kurangnya empati, rasa iri terhadap orang lain, atau keyakinan bahwa orang lain iri terhadap mereka. Lalu perilaku dan sikap sombong atau angkuh. Adapun pengobatan untuk narcissistic personality disorder ini yaitu dengan terapi psikologis dan medikasi. Pada terapi psikologis, kita dapat berikan terapi kognitif perilaku atau CBT untuk membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir negatif dan perilaku yang mencurigakan. Lalu terapi psikodinamik, yaitu untuk memahami konflik internal dan bagaimana pengalaman masa lalu memengaruhi perilaku saat ini. Adapun untuk medikasi, terkadang untuk mengatasi gejala depresi atau kecemasan saja. Pada depresi dapat diberikan antidepresan seperti golongan SSRI, yaitu sertralin, dosis 50 mg satu kali sehari. Untuk pada kecemasan dapat diberikan anti-ansietas seperti golongan benzodiazepin, yaitu seperti alprazolam 0,5 mg dua kali sehari. Adapun untuk edukasi pada NPD, penanganan NPD bergantung pada pengembangan dan pemeliharaan hubungan terapeutik, terutama karena individu-individu ini mungkin sangat sensitif terhadap saran atau nasihat apapun. Ada baiknya dengan membangun hubungan baik, rasa kepercayaan terlebih dahulu terhadap pasien, lalu mengajak pasien berlatih empati, menggunakan teknik
seperti role play untuk memahami perspektif orang lain, lalu mengajak pasien untuk merefleksikan diri, mengajak individu untuk merenungkan tindakan dan dampaknya terhadap orang lain. Lalu serta melatih komunikasi yang sehat, mengajarkan cara berkomunikasi yang lebih efektif dan responsif. Baik, berikut referensi yang saya gunakan ada 5, yaitu dari American Psychiatric Association mengenai Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, lalu ada Milonti etc. Mengenai Personality Disorder in Modern Life, lalu ada Ronning Stam mengenai Narcissistic Personality Disorder, A Clinical Perspective, Journal of Clinical Psychology, lalu ada Campbell We Narcissism, a critical review of literature and future direction, annual review of psychology. Lalu dan ada running sum in narcissistic personality disorder, a clinical perspective di psychiatry. Baik, mungkin begitu saja presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.